Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Facebook ya. Jamaah teman-teman Facebook rahimakumullah. Alhamdulillah kita saat ini dipertemukan dengan Ramadan kembali ya, setelah kita menghadapi beberapa episode ya, memasuki alam baru ya, saya sebut dengan alam baru, suasana baru, yakni alam wabah virus corona yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia ya. Ini adalah semata-mata dalam kacamata akidah merupakan af'alullah, merupakan apa? Perbuatan Allah, ranah Allah. Walaupun banyak ya informasi, beberapa sumber mengatakan bahwa virus ini merupakan rekayasa atau ciptaan. Namun kita harus ingat ya, dalam kacamata akidah, Allah menciptakan kita ya, dan apa yang dilakukannya, apa yang kau lakukan, artinya apa yang kita lakukan yaitu diperbuat oleh manusia, ini merupakan ciptaan Allah juga. Bagaimana bukan ciptaan Allah? Ibaratnya kita menciptakan robot ya, kemudian robot itu bisa melakukan ini dan itu ya, maka ciptaan-ciptaan berupa tindakan robot itu ya, bergerak ke sana kemari, ke kanan dan ke kiri, bahkan berpikirnya pun ya merupakan ciptaan kita juga sebagai pencipta robot. Demikian juga ciptaan Allah yang disebut dengan ciptaan manusia ini, itu merupakan ciptaan Allah juga ya. Bagaimana manusia bisa keluar dari sunatullah sementara ya bunbunannya artinya apa? Pusat kendali itu semata-mata tidak melenceng sedikit pun, sebiji zarah pun ya, bukan seinci saja, tapi sebiji zarah pun, bahkan lebih kecil daripada itu, tidak pernah melenceng dari sunnatullah. Makanya kalau ada perdebatan siapa yang menciptakan ini ya, yang benar adalah Allah. Tapi tentu saja semua itu tidak menjadi penting bagi orang beriman, artinya penting juga, artinya dalam arti tidak menjadi urgensitas, tidak urgen ya, tidak urgen. Yang paling urgen adalah bagaimana cara menyikapinya ya. Penyikapan yang benar bagi seorang mukmin adalah mengambil pelajaran ya, pelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Al-Quran surat Al-Imran ayat 190. Hadirin
Jamaah Facebook ya, rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah berfirman, ya, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Pertanyaannya, apakah penciptaan langit dan bumi ini saat ini sudah selesai? Ingat bahwa tidak ada kata final bagi penciptaan Allah. Dan penciptaan itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Hari kiamat itulah semuanya ini ibaratnya sudah final. Amalan-amalan tidak bisa diterima, ya. Semua amalan manusia sudah game over. Jadi kalau kita mengatakan, kalau kita menilai dari ayat ini, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya, virus ini adalah bagian dari penciptaan alam semesta. Entah itu dari segi rekayasanya di laboratorium atau bagaimana secara alami itu berproses, artinya tanpa rekayasa genetika di laboratorium, semua itu memang dalam lingkup kekuasaan Allah. Ya. Baik, kita seret pengertian ini ke konteks sejarah. Sejarah mengajarkan bagaimana kita ini menghadapi wabah. Ya. Menurut berita yang terpercaya, umat manusia seluruh dunia ini, ya, wabah ini berlangsung setiap kurang lebih per 100 tahun. Sekedar menyebut 1719 atau 1720, kemudian 1819 atau 1820, dan saat ini 1920 terakhir, ya. Dan kemudian saat ini yang sedang kita di dalamnya ini 2019 atau 2020. Hadirin rahimakumullah, mari kita gunakan akal basyirah yang Allah berikan ini untuk menselaraskan, menghubungkan, memikirkan. Karena dengan pemikiran itu dan maklumat yang benar, maka akan menghasilkan pemikiran yang sahih. Apakah tujuan Allah? Semua yang diciptakan Allah, semua, baik itu yang besar atau kecil, baik yang dianggap besar oleh manusia maupun dianggap kecil, semuanya menjadi pelajaran bagi orang beriman. Apalagi persoalan wabah, walaupun secara zatnya per individunya kecil, tapi kita sudah rasakan saat ini lebih heboh, lebih mencekam daripada hanya sekedar katakanlah raksasa. Kalau raksasa bedanya 1 atau 2, tapi ini kecil tapi pertumbuhan dan perkembangannya ini viral, eksponensial. Jadi kalau eksponensial itu 2 kali 2, ya, kemudian dikuadratkan, ya, kemudian 4, ya, 4 kuadrat, kemudian 16 kuadrat, terus begitu, maka hasilnya akan eksponensial. Menyebarnya ini seperti deret hitung, bukan deret ukur. Kalau deret ukur itu 1, 2, 3, 4 begitu. Kalau deret hitung itu perkalian, ya. Jadi ini tentu saja sebagai manusia kita ini memiliki keterbatasan
hanya dengan diuji dengan makhluk yang kecil, kita sudah sangat kelihatan rapuhnya. Wa hatta itu yang mengklaim sebagai negara adidaya, hatta itu menyangkut negara superpower. Jadi semua ini tentu ada hikmahnya. Baik itu orang yang notabene mengaku tidak bertuhan seperti negara RRT ya, waktu itu menyombongkan diri, maupun negara adidaya yang lain seperti Amerika Serikat. Semua itu akan berdampak, baik itu kepada yang disebut dengan memusuhi Islam atau berpihak kepada Islam. Nah, bagaimana Allah menciptakan semua itu ya untuk meringankan ya beberapa manfaat. Yang pertama yakni atas kehendak Allah ya semua ini terjadi, yaitu yang pertama ya itu Allah berkehendak ingin merubah tatanan dunia ya, dari zaman yang dikuasai oleh orang kafir, dikuasai oleh kezaliman, dikuasai oleh alam kegelapan, dan berganti atau dikuasai oleh alam yang terang benderang, yakni Islam. Ingat bahwasanya Islam pada waktu menghadapi dua kekuatan yakni Romawi dan Persia, maka kemudian bagaimana Islam atau umat Islam itu memenangkan pertempuran menghadapi Persia? Memang secara kekuatan baik itu fikriyah, akidah maupun madiyah, perlengkapan perang dan sebagainya, ekonomi, itu memang semakin kuat. Namun Allah juga berkehendak melemahkan kekuatan orang kafir, yakni Persia. Jadi kalau kita bisa katakan ya, kita katakan bahwasanya kemenangan umat Islam itu karena Allah melemahkan musuh-musuhnya. Nah, demikian juga tentara Allah itu dalam berbagai perang, dalam Islam itu juga bermacam-macam. Ada yang kekuatan yang kasat mata yang bisa diindra dan kekuatan yang tidak bisa diindra. Sangat mengherankan oleh orang-orang kafir waktu itu bahwasanya baik itu bagi orang kafir maupun orang muslim, orang mukmin waktu itu yang berjihad juga mengherankan sekali. Bagaimana mereka hanya mengacungkan pedangnya dan kemudian banyak orang kafir terbunuh. Tentu ini adalah Allah ini berkehendak menolong hambanya ya. Jadi yang penting adalah bagaimana itu adalah Allah, itu adalah perbuatan Allah, bukan ranah kita. Namun kita bisa mengajar bahwasanya kita jangan terlalu sombong bahwa kita ini telah melakukan ini dan itu, melakukan persiapan ini dan itu. Tapi yang penting adalah bagaimana ini menjadi sesuatu yang dinamis, bukan sudah statis. Karena kalau kita membanggakan diri kekuatan kita, baik itu secara umat maupun secara individual, maka kita ini tidak berhak mendapatkan pertolongan. Insan-insan, hamba-hamba Allah, umat yang mendapat pertolongan adalah umat yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, umat yang senantiasa merapatkan dan menetapi diri dalam syariatnya. Ini adalah yang terpenting. Betapa banyak orang yang secara madiyah, secara ekonomi, secara kekuatan duniawi ini kuat, tapi dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Maka bagi Allah ya diloloskan doa-doanya, keinginan-keinginannya. Bahkan setan pun ikut berdoa supaya diberikan kenikmatan dunia. Ya, tapi kita dan mereka yang melanggar ini tidak berhak sedikit pun atas nikmat akhirat. Maka bagi seorang mukmin tidak mungkin terlalu remeh dunia ini ya,
ditukar dengan kenikmatan akhirat. Karena kenikmatan akhirat itu abadan khalidina fiha. Ya. Inilah ya yang perlu kita lakukan, yakni senantiasa menetapi diri dalam syariat dan mendekatkan diri kepada Allah dalam berkarya apapun, ya, termasuk seperti saya seperti ini. Bagaimana setelah 30 tahun lebih, ya, lama banget, bahkan 40 tahun meninggalkan dunia profesi melukis, dan saat ini ketemu dengan banyak teman yang sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dan menetapi syariat, ya, tidak sedikit pun ya mencoba atau berorientasi untuk melukis makhluk bernyawa, ya. Kemudian dengan itu Allah memberikan banyak kemudahan dan keunikan-keunikan yang sebenarnya kita tidak menginginkan, tapi itu adalah bentuk pertolongan Allah karena kita menetapi diri dan berpuasa puluhan tahun tidak melakukan coba-coba dengan melanggar syariat Allah, ya. Mudah-mudahan ini bukan sebagai sebuah kesombongan, tapi sebagai ibrah, sebagai contoh yang baik bagi siapapun kawan-kawan dan sahabat beriman yang beriman. Ya, demikian, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini mendapatkan nikmat, ya, rahmat dan hidayah oleh Allah dan pertolongan atas wabah ini, dan kita mudah-mudahan segera diangkat, ya, wabah ini oleh Allah, dan kita bisa hidup normal kembali seperti sedia kala dan melakukan ibadah sebagaimana sebelumnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa'afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.